Selamat datang kembali. Hari ini kita akan gali lebih dalam nih sebuah teks dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai 12. Berdasarkan catatan analisis yang menarik ini, sumber ini benar-benar mengupas hubungan yang agak rumit ya antara kita orang percaya, hukum Taurat, dosa, sama hidup baru dalam Kristus. Jadi fokus kita itu mau coba ngertiin gimana sih teks ini ngejelasin soal pembebasan dari hukum Taurat lewat Kristus. Paulus kan pakai analogi pernikahan tuh, menarik banget. Nanti kita lihat deh apa artinya mati bagi hukum itu dan relevansinya buat kita. Ya nggak cuma teologis tapi buat hidup sehari-hari, termasuk soal komitmen pernikahan juga. Yuk kita bedah bareng. Oke, kita mulai dari ayat 1 sampai 3 ya. Paulus kan pakai contoh yang gampang dimengerti lah. Hukum itu kayak hukum pernikahan, cuma berlaku selama orangnya hidup. Betul. Seorang istri terikat sama suaminya ya cuma selama suaminya itu masih hidup. Catatan Anda ini nunjukin gimana ini juga nyentil soal sakralnya janji nikah. Iya, komitmen seumur hidup ya. Itu dia. Dipisahkan kematian bukan cerai karena egois gitu. Fokusnya kayak yang ditekankan di sumber Anda buat bahagiain pasangan demi kemuliaan Tuhan. Tepat sekali. Nah, tapi coba lihat gimana Paulus pakai logika hukum ini buat tujuan teologis yang lebih dalam lagi di ayat 4-6. Jadi, sama kayak kematian suami itu membebasin istri dari hukum pernikahan, itu kayak kan? Oke. Kematian rohani kita bareng Kristus itu juga membebaskan kita. Bebas dari apa? Dari kuasa penghukuman hukum Taurat. Oh gitu ya. Tujuannya apa tuh? Tujuannya, supaya kita bisa jadi milik Kristus sepenuhnya, dan ini penting, berbuah bagi Allah. Ini bukan merata hukum Taurat jadi jelek atau kita buang gitu aja, bukan. Bukan ya? Enggak, justru kita sekarang itu melayani dalam keadaan baru menurut roh. Maksudnya hidup yang digerakin Roh Kudus. Nggak lagi terpaku pada huruf hukum Taurat yang lama, yang cuma bisa nuntut tapi nggak ngasih kekuatan. Nah, ini intinya keselamatan karena anugerah. Sola gratia itu ya? Iya, sola gratia, murni kebaikan Tuhan. Dan ya lewat Kristus saja, solus Kristus. Wah ini pemikiran yang keren banget sih. Tapi kan pasti langsung ada pertanyaan muncul ya dan kayak enggak Paulus sudah ngira nih di ayat 7. Kalau gitu, hukum Taurat itu dosa dong? Nah, itu dia. Jawabannya tegas banget. Sekali-kali tidak. Justru kebalikannya, hukum Taurat itu malah yang bikin kita sadar kalau ada dosa. Saya suka banget analogi dari catatan Anda ini. Hukum Taurat itu kayak hasil ronsen. Oh iya, analogi yang bagus itu. Dia nunjukin dengan jelas separah apa penyakit dosa di dalam kita, tapi dia bukan obatnya. Fungsinya cuma diagnosis, bukan nyembuhin. Persis. Dan ayat 7-11 itu ngejelasin mekanisme yang agak mengejutkan ya. Masalahnya itu bukan di hukum Tauratnya yang di ayat 12 disebut kudus, benar, dan baik. Justru baik ya hukumnya? Iya, baik. Tapi masalahnya ada di dosa yang diam di dalam diri kita. Apa ya, yang sering disebut teolog itu natur berdosa kita. Kecenderungan alami kita gitu ya? Betul, kecenderungan buat memberontak. Nah, dosa ini licik. Dia malah pakai perintah yang baik dalam hukum Taurat itu sebagai pemicu. Pemicu buat apa? Buat ngebangkitin segala macam keinginan jahat. Hasil akhirnya, kematian rohani. Sumber Anda menyebut ini krisis spiritual akibat dominasi dosa. Itu momen pencerahan yang nyakitin pas kita sadar betapa dalamnya dosa itu nguasain kita justru pas kita lagi berusaha keras taat hukum. Oke. Jadi hukum Taurat itu baik, nunjukin standar Tuhan, nunjukin dosa kita juga, tapi dia nggak punya kuasa nyelamatin. Kenapa? Karena natur berdosa kita ini. Iya, karena kita lemah. Terus, gimana dong kita harus hidup sekarang? Nah, ini bagian penting nih yang diangkat catatan Anda sebagai aplikasi praktisnya. Katanya, berhenti nyoba ngandelin ketaatan hukum buat ngerasa benar di hadapan Tuhan. Itu cuma bikin frustrasi putus asa. Benar sekali. Ujung-ujungnya pasti gagal. Sebaliknya, hiduplah dalam hubungan yang personal, yang dinamis sama Kristus. Gitu kan? Tepat. Tapi tentu saja sumber Anda juga ngingetin, dosa itu masih ada konsekuensinya loh. Oh iya, benar juga. Jadi kesadaran buat pakai waktu dengan bijaksana tiap hari itu jadi krusial banget. Nah, disinilah peran Roh Kudus masuk ya, kayak yang udah disinggung di ayat 6 tadi. Iya, dan nanti dijelasin lebih lanjut di Roma pasal 8. Jadi, keterikatan sama hukum itu diganti sama kehidupan yang dipimpin roh. Hidup dipimpin roh itu maksudnya gimana? Apa jadi tanpa aturan gitu?
Bukan gitu. Bukan berarti hidup tanpa aturan atau panduan sama sekali. Tapi ini sebuah kehidupan yang dimampukan. Dimampukan oleh siapa? Oleh kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah yang sejati bagi dia. Kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Nah, pemahaman ini seperti ditekankan sumber Anda harus selalu akarnya di firman Tuhan. Prinsip sola scriptura, Alkitab acuannya. Oke. Dan tujuannya cuma satu, kemuliaan Tuhan semata, soli deo gloria. Panggilan kita itu hidup kudus lewat hubungan dengan Kristus, bukan kejebak dalam legalisme atau usaha sendiri. Sip. Jadi, coba kita tarik benang merahnya ya dari pembahasan Roma 7 ayat 1-12 ini. Intinya nih, melalui kematian Anda bersama Kristus, Anda itu udah dibebasin dari ikatan hukum Taurat yang menghukum. Oke. Iya, bebas dari kutuknya. Tapi, hukum itu sendiri tetap baik dan kudus. Perannya penting buat nunjukin standar kebenaran Tuhan dan bikin kita sadar sama dosa. Benar. Nah, kebebasan ini bukan berarti izin buat dosa sembarangan ya kan? Jelas bukan? Malah, ini pintu masuk ke kehidupan baru yang dikasih kuasa sama Roh Kudus, yang bikin Anda mampu ngasilin buah buat Allah dalam relasi yang hidup sama Kristus. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, Sumber kan nekanin banget ya kalau tiap hari itu berharga. Tiap hari itu ikut ngebentuk siapa diri Anda nanti di masa depan. Iya juga ya. Mengingat Anda udah dibebasin dari hukum Taurat buat hidup bagi Kristus, pertanyaannya, gimana Anda akan secara sadar pakai waktu dan tiap pilihan Anda hari ini? Baik itu hal besar maupun yang kayaknya sepele gitu, terutama dalam hubungan Anda sama keluarga, sama sesama. Gimana caranya supaya semua itu benar-benar nyarminin hidup baru yang fokusnya ya nyenengin hati Tuhan? Itu mungkin yang perlu kita pikirkan terus.